Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Raud Lorida dalam dialog bincang hari ini. Pemirsa, merangkul. Itulah ungkapan yang disampaikan oleh Prabowo Subianto dalam deklarasi kemenangannya pasca unggul dalam pemilu baru-baru ini. Hal ini tentu menjadi angin segar bagi para partai pengusung Koalisi Indonesia Maju. Namun, bagaimana dengan partai lainnya? Dalam sebuah pemerintahan tak lengkap jika hanya ada koalisi. Dibutuhkan oposisi sebagai pihak yang disebut sebagai memiliki pandangan dan juga kebijakan yang berbeda. Saat ini sudah hadir narasumber di studio Sultan TV, Bapak Muharram Albana yang juga merupakan pengamat politik. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar nih Pak? Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Wah, senang sekali nih Pak ya. Terima kasih Bapak sudah berkenan untuk datang ya ke studio Sultan TV. Kita berbincang-bincang Pak. Ya, silahkan. Tentunya dengan topik yang sekarang nih masih hangat-hangatnya Pak. Ya. Kita akan membahas tentang menerka oposisi dan juga koalisi pasca pemilu 2024. Ya. Sudah siap nih Pak? Ya. Oke, baik. Kita langsung saja nih Pak ya. Terkait dengan tema yang kita bahas pada hari ini, pemirsa, pasca pemilu, hasil quick count ini masih terus dipantau oleh seluruh masyarakat Indonesia. Melihat hasil quick count dari beberapa sumber, termasuk yang dimiliki oleh KPU ya Pak ya, pasangan Prabowo dan Gibran ini masih unggul, memimpin dengan jumlah suara sekitar 50% lebih. Menurut Bapak, selaku pengamat politik nih Pak, apakah hasil tersebut mutlak dan apakah sudah dipastikan pasangan Prabowo Gibran ini menang? Iya. Oh, ya terima kasih. Ya sebetulnya kalau pertanyaan ini kan terkait dengan aktivitas ilmiah kalau kayak gitu. Betul. Ya. Nah, tapi saya juga ikut dengan pendapat umum tuh, dan ini juga kan menjadi memang hal pakemnya begitu tuh. Yang menjadi kepastian itu kan itu adanya di real count tuh. Jadi kalau quick count ya boleh kita ikuti saja begitu tuh. Itu, tetapi kemudian yang menjadi final itu ya di real count ya begitu. Jadi tetap masyarakat harus sabar menunggu gitu sampai hasil real count dari KPU selesai gitu. Nah, gitu. Jadi yang quick count ini boleh kita ikuti tapi tidak menjadi hal yang final gitu. Oke, karena kita tetap menunggu ya Pak ya hasil konkretnya dari KPU sendiri ya Pak ya. Iya. Namun Pak, melihat akhir-akhir ini nih Pak ya kan meskipun tadi kata Bapak benar quick count ini sudah banyak juga di sumber-sumber yang lain dan juga KPU pun real count ini sudah muncul nih Pak ya. Tapi ternyata ada gerakan untuk tidak percaya nih Pak akan hal itu. Itu bagaimana tanggapan Bapak sendiri? Iya. Ya itu sah-sah saja. Memang kan kalau sekali lagi quick count ini kan tidak perlu menjadi acuan gitu ya, tidak perlu menjadi hal yang memang sudah final, sudah saklek gitu. Tetapi kemudian kan quick count juga ini datang dari aktivitas ilmiah tuh, jadi bisa kita ikuti gitu. Tetapi kepatuhan kita untuk mengatakan bahwa pemilu ini sudah menetapkan hasil atau tidak itu adanya di real count gitu aja. Jadi masyarakat ya dengan segala opininya lah itu silakan saja, tetapi juga harus memiliki basis argumentasi yang kuat gitu. Betul. Jadi memang kalau semisal ibaratnya ada mosi tidak setuju terkait dengan hasilnya Pak ya, itu sah-sah saja, dan kita sebagai negara demokrasi tentunya ada regulasi ya Pak ya, yang memang sudah disediakan oleh pemerintah, dan jika memang ada kecurangan gitu ya Pak, itu silakan bisa dilaporkan ya Pak, betul? Itu ada kerannya kan gitu, itu masing-masing ada kerannya. Dan demokrasi kan sangat membuka untuk itu gitu. Iya betul. Misal ya jangankan dalam hasil pemilu tuh, sehari-hari saja kan gitu, dalam pelaksanaan kepemerintahan, ya masyarakat sah-sah saja untuk menyatakan ketidaksepakatannya terhadap kebijakan misalnya. Apalagi ini adalah hasil pemilu, misalnya ada indikasi kecurangan gitu. Nah, sangat wajar apabila masyarakat menyampaikan ini gitu. Yang penting indikasinya itu juga akan terbuktikan gitu tuh. Akan terbuktikan bahwa itu kecurangan. Pemilu ini sebagai tonggak begitu tuh untuk
menentukan nasib manusia di Indonesia gitu, warga negara Indonesia 5 tahun ke depan setidaknya begitu tuh ya. Nah, saya rasa bahwa hasil pemilu yang baik dengan proses yang baik dilakukan secara baik juga gitu, itu harus menjadi sandaran kita bersama, harus menjadi pegangan kita bersama, sehingga nanti hasil yang keluar pun atau pemimpin yang dihasilkan pun itu adalah pemimpin yang datang dari hasil dan proses yang baik itu gitu. Gitu. Oke, baik Pak. Nah, selanjutnya nih Pak, partai politik saat ini sedang melakukan berbagai manuver politik untuk penjajakan penguatan dukungan sambil menunggu hasil recount dari KPU. Jika nih Pak ya, pasangan Prabowo Gibran ini menang, apa sih Pak keuntungan yang didapatkan oleh partai yang mengusung kedua pasangan tersebut? Ya, ini menjadi menarik nih. Sekarang bukan saja di pencalonan ya, seorang calon itu menggalang dukungan begitu, atau partai politik menggalang koalisi, tetapi udah ada aroma kemenangan juga. Ini koalisi ini juga sepertinya dibuka kembali begitu ya, sehingga bisa mengisi roda pemerintahan pada saat memimpin tuh gitu tuh. Nah, partai politik diisukan, beberapa partai politik yang tadinya berbeda pada saat pengusungan calon itu kan sekarang ada yang mulai ngobrol juga, berbincang juga kayak kita kan gitu. Ya Pak ya jadinya. Nah, itu sebetulnya sah-sah saja kan dalam dunia politik dalam demokrasi ini. Tetapi kemudian yang harus yang harus menjadi prinsip bersama bahwa sebetulnya koalisi maupun oposisi yang diperbolehkan dalam demokrasi itu harus memegang semangat bahwa ini tuh kepentingannya itu untuk negara gitu tuh. Kepentingannya itu harus untuk negara, bukan kepentingan pribadi. Karena misal ini kalau kita di luar pemerintahan ini kayaknya tidak kebagian jatah di kabinet misalnya, maka berbondong-bondong merapat mendekat sehingga ada kemungkinan untuk atau juga ada peluang untuk mendapatkan bagian di kabinet misalnya. Itu kan persoalan yang lain. Saya rasa yang harus mengisi kabinet pun nanti ini kepada calon terpilih ini adalah dari orang-orang terbaik begitu tuh, mengisi sesuai dengan kemampuannya gitu. Bukan pendekatannya itu bukan pendekatan politis gitu tuh. Betul. Pendekatannya pendekatan kapasitas manusianya gitu ya, untuk kepentingan bersama gitu. Iya. Jadi kalau semisal ditanya apa sih keuntungan bagi partai politiknya, tentu ada ya Pak ya keuntungan. Tadi kalau semisal Bapak bilang nanti akan ada jatah mungkin di kabinet, tapi dengan catatan Pak, memang betul harus memikirkan bahwa ini adalah kepentingan untuk negara, bukan kepentingan pribadi atau apalagi kepentingan partai. Betul Pak? Iya. Nah, selanjutnya nih Pak, memang seberapa kuat sih Pak partai-partai yang mengusung Prabowo Gibran ini? Iya. Partai yang mengusung Prabowo Gibran ini kan koalisi Indonesia Hebat ya, Indonesia Maju. Ini merupakan koalisi yang paling gemuk tuh di antara dua paslon yang lain gitu tuh, Nah, koalisi Indonesia Maju ini koalisi Indonesia Maju ini saya rasa menjadi kuat begitu tuh ya, karena memang gemuk tadi gitu. Jadi kita juga tidak heran kalau misalnya partainya ini berjalan dengan baik gitu ya, mesin partainya bergerak begitu tuh. Maka saya rasa ini juga akan berbalik mendapatkan keuntungan dari masyarakat gitu, dari preferensi politik masyarakat. Nah, karena preferensi politik masyarakat itu sebetulnya masih melihat dua hal. Yang pertama itu partai politik gitu yang sehari-hari hadir di masyarakat. Yang kedua itu adalah figur gitu. Itu kan yang menjadi sorotan ya Pak ya, titik masyarakat dalam menentukan preferensi politiknya. Saya rasa di negara-negara demokrasi yang sudah mulai baik demokrasinya, ya preferensi masyarakat itu dilihat pada dua hal tadi, partai politik kemudian figur ini kan bagaimana kita melihat bahwa masyarakat melihat bahwa figurnya ini layak untuk menjadi seorang pemimpin kan gitu ya, dan sehingga masyarakat mencintai itu kepada figur itu. Kemudian kalau partai politik ini juga fungsinya kan ini menjadi jembatan tuh, yang mengkomunikasikan antara keperluan pemerintah kepada masyarakat dan kemudian sebaliknya masyarakat kepada pemerintah juga tuh, gitu tuh. Nah, apabila partai politik memang dalam kesehariannya pun ini hadir kepada masyarakat, saya rasa ya masyarakat juga tadi akan menentukan pilihan karena memang kedekatannya, kecintaannya dan partai politik lagi, apalagi
secara sejarahnya kan partai politik ini banyak hadir karena basis ideologi, dan saya rasa masyarakat yang mempunyai cara pandang yang sama terhadap suatu partai politik itu tidak akan tidak akan berbeda pilihannya kepada partai politik yang memang secara pandangannya itu sama dengan masyarakat itu. Ya, kalau misalnya dilihat dari sejarah, misalnya partai politik hadir atas dasar basis ideologi misalnya gitu. Oke, iya baik Pak. Wah, semakin menarik Pak pembicaraan kita pada hari ini. Kalau tadi tentang peran koalisi dan oposisi, baru kita kupas koalisi ya Pak ya, belum kita kupas oposisi. Nah, maka dari itu jangan kemana-mana, pemirsa Sultan TV tetap bersama kami di Bincang Hari Ini.